Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafiduddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang termodinamika. Sebelum ke materi, saya akan menunjukkan tujuan pembelajaran dari apa yang akan saya paparkan. Yang pertama itu ada peserta didik dapat memahami pengertian termodinamika. Yang kedua, peserta didik dapat memahami hukum 012 termodinamika. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik dapat memahami proses termodinamika. Baik, kita kembali ke menu ya. Kita akan belajar dari pengertian hukum dan proses, di mana pengertian hukum dan proses ini saya ambil dari tujuan pembelajaran yang telah saya tadi jelaskan. Baik, langsung saja ke pengertian. Jadi, termodinamika itu berasal dari bahasa Yunani, di mana memiliki dua kata, yaitu termos dan dinamik. Di mana termos ini artinya itu adalah panas dan dinamik artinya perubahan. Dapat disimpulkan, jadi arti dari pengertian dari termodinamika itu adalah perubahan energi panas. Simpel ya dari pengertian termodinamika. Baik, kita ilustrasikan sebagai berikut yang ada GIF ini nih. GIF di sebelahnya, di mana ada warna merah, kuning, dan biru. Kita ilustrasikan saja ya. Di mana merah ini adalah panas atau suhunya tinggi. Dan kuning ini yaitu rendah. Bukan rendah, sedang. Jadi panas tidak dan dingin pun tidak. Kita ilustrasikan sebagai yang kuning ini. Dan yang biru ini kita dapat ilustrasikan sebagai suhunya rendah dan dingin. Oke, di mana pengertian termodinamika itu adalah perubahan energi panas. GIF di sini itu merubahnya energi panas menjadi dingin. Suhunya tinggi berubah menjadi suhu rendah. Baik, kita kembali lagi ke menu. Langsung saja ke hukum yang ada di termodinamika. Sebelum jalan menuju hukum 0, hukum 1, dan hukum 2 termodinamika, kita juga harus tahu hukum termodinamika itu apa sih. Jadi, hukum termodinamika adalah aturan fundamental yang mengatur bagaimana energi berperilaku dalam sistem termodinamika. Jadi, hukum termodinamika itu aturan fundamental, di mana sebagai pengatur energi dalam termodinamika. Jadi hukum termodinamika ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada hukum 0 termodinamika, kedua hukum 1 termodinamika, dan yang ketiga hukum 3 termodinamika. Langsung saja kita ke hukum 0 termodinamika. Nah, hukum 0 termodinamika itu berbunyi, jadi jika dua buah sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya akan mempunyai kesetimbangan termal satu sama lain. Kita juga harus mengetahui kesetimbangan termal itu apa sih. Jadi, kesetimbangan termal adalah kondisi di mana suhu dari sistem-sistem yang terlibat adalah sama atau tidak ada kalor yang mengalir. Dan kalor sendiri mengalir dari sistem bersuhu tinggi ke sistem bersuhu rendah. Oleh karena itu, jika suhu kedua sistem sama, maka kalor tidak akan mengalir di antara keduanya. Contoh penerapan hukum 0 termodinamika itu yaitu termometer, di mana kita melihat ya GIF di samping ini. Termodinamika
ini itu adalah termometer, di mana termometer ini yang merah ini bergerak. Astagfirullah, kita kembali lagi ya. Di mana termometer ini suhunya rendah awalnya, terus naik jadi suhunya tinggi. Di mana di sini yaitu kesetimbangan termal. Kalor sendiri mengalir dari sistem bersuhu tinggi ke sistem bersuhu rendah. Kita ilustrasikan saja, yang bersuhu tinggi itu adalah tubuh kita, dan yang bersuhu rendah itu adalah termometer. Kita dapat pelajari ya, di mana termometer ini untuk mengukur suhu tubuh kita. Dan suhu tubuh kita itu adalah suhu yang tinggi, suhunya tinggi, dan termometer ini adalah suhunya rendah. Ketika termometer ini ditempelkan di ketiak atau di mulut, maka termometer ini akan berubah menjadi suhu yang ada di tubuh kita. Jadi suhu tubuh kita kan tinggi. Nah, suhu yang tinggi itu mengalir ke suhu yang rendah, yaitu termometer. Itu penerapan dari hukum termodinamika. Baik, kita langsung saja lanjut ke hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika ini berbunyi, dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem, terus dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Di mana hukum 1 termodinamika ini mempunyai rumus, yaitu delta U sama dengan Q dikurangi WS. Di mana delta U itu yaitu perubahan energi dalam atau perubahan energi lah. Dan satuannya itu adalah joule. Dan Q itu kalor. Kalor pun satuannya adalah joule. Dan WS yaitu usaha sistem, di mana usaha yang dilakukan oleh kalor. Mana usaha sistem ini satuannya yaitu joule. Kita dapat dilihat ya ke graf yang di samping. Di mana di sini ada tabung, ada penarikan atau pompa ya. Bisa lihat, nah ini kan suhu kalor yang keluar, nah terus kalor yang masuk. Jadi kalor yang keluar sama kalor yang masuk itu sama, dapat dilihat dari sini ya ke bunyi hukum 1 termodinamika, di mana perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam, mana energi yang dilakukan oleh si tabung ini itu sama banyaknya kalor yang masuk ke dalam ya. Tuh, ini keluar, ini kalornya masuk nanti. Nah, ini kalornya masuk. Jadi energi dalam tabung ini dan kalor yang masuk itu sama ya. Baik, lanjut saja ke hukum 2 termodinamika, dimana hukum 2 termodinamika ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu hukum 2 termodinamika tentang arah aliran kalor dan hukum 2 termodinamika tentang entropi. Kita langsung saja ya ke hukum 2 termodinamika tentang arah aliran kalor. Jadi bunyi dari hukum 2 termodinamika tentang arah aliran kalor, yaitu kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Kita dapat ilustrasikan sebagai kulkas ya. Jadi penerapan dari hukum 2 termodinamika tentang arah aliran kalor adalah kulkas, di mana kulkas ini bisa kita pegang ya, kulkas bagian belakangnya itu kan panas ya, dan ketika kita masukkan atau pegang kulkas bagian depan atau bagian dalam itu akan terasa dingin, dimana itu tuh dari suhunya tinggi menuju suhu yang rendah. Jadi dapat disimpulkan kulkas itu adalah maksudnya kulkas itu perubahan dari suhu yang tinggi berubah menjadi suhu yang rendah dan spontan, dan maksudnya tidak mengalir spontan dalam arah kebalikannya. Nah, kebalikannya itu begini. Ketika kulkas dibuka saja maka akan mencair. Itulah yang dimaksud dengan tidak mengalir secara spontan.
Lanjut ke hukum 2 termodinamika tentang entropi. Jadi bunyi hukum 2 termodinamika tentang entropi adalah dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses irreversible dan perubahan entropi sama dengan 0 untuk proses reversible. Di mana kita juga harus mengetahui entropi itu apa sih. Jadi entropi adalah besaran yang menggambarkan tingkat keacakan sistem. Semakin acak benda, maka benda akan semakin homogen atau sejenis dan entropinya akan semakin besar. Bisa kita lihat ke gambar di samping ini. Di sini entropi adalah besaran yang menggambarkan tingkat keacakan sistem, di mana semakin acak benda maka akan semakin homogen atau sejenis dan entropinya akan semakin besar. Kita dapat ilustrasikan sebagai gambar di sini ya, di mana ini itu tidak acak, tidak homogen, entropi kecil, jadi tidak akan sejenis, tidak acak, jadi tidak akan sejenis. Gambarnya akan seperti ini. Ketika bendanya acak, semakin acak dan semakin homogen atau sejenis dan entropinya akan semakin besar, maka akan digambarkan seperti ini. Ini dapat dilihat ya perbedaan dari benda yang tidak acak dan benda yang acak. Oke. Lanjut, kita kembali ke menu ya. Kita kembali ke menu. Sini kita akan membahas tentang proses yang ada di termodinamika. Ini dalam proses termodinamika itu terdapat beberapa proses. Ya, diantaranya yaitu proses isobarik, proses adiabatik, proses isotermal, dan proses isohorik. Lanjut saja kita ke proses isobarik. Di mana proses isobarik ini adalah proses tekanan sistem tetap konstan, tetapi volume dan suhu dapat berubah. Kita dapat lihat dari di bawahnya ya. Dimana di sini ada lilin, ada sebuah tabung yang berisikan, ini kita sebut saja besi, dan ini juga besi yang dapat menghantarkan kalor. Dimana tekanan sistem tetap konstan. Tekanan yang diberikan oleh si api ini dari perubahan energi ini tetap konstan ya. Tetapi volume dan suhu dapat berubah. Ini konstan. Tapi suhu dan volume berubah. Nah, gimana? Ini volumenya dapat berubah. Jadi volume itu membesar dan suhunya pun berubah dari dingin, kita lihat, nah, menuju warna kemerahan ini. Warna kemerahan ini diartikan sebagai panas. Oke, baik. Lanjut ke proses adiabatik. Di mana proses adiabatik adalah proses tidak ada pertukaran panas antara sistem dan lingkungannya, sehingga perubahan energi hanya dalam bentuk kerja. Nah, kita lihat ya. Di sini ada sebuah insulator. Nah, insulator ini mempunyai pertukaran panas. Maksudnya tidak ada pertukaran panas antara sistem si insulator dan lingkungannya, sehingga perubahan energi hanya dalam bentuk kerja. Nah, jadi perubahan energi itu hanya dalam bentuk bekerja begini. Nah, ini perubahannya energi. Dari tidak ada lilin, jadi tidak ada alat untuk memanaskan atau merubah si suatu benda. Jadi ini berubahnya sendiri. Dan otomatis ini dapat disebut dengan perubahan energi hanya dalam bentuk kerja. Jika benda ini tidak bekerja, maka energinya pun tidak berubah. Ini langsung kita pergi ke proses isotermal. Di mana proses isotermal ini adalah proses suhu sistem tetap konstan, tetapi tekanan dan volume dapat berubah.
Nah, kita lihat. Jadi ini tuh antonim atau kebalikannya dari proses isobarik. Dimana proses isobarik itu kan suhunya itu berubah dan volumenya itu berubah. Suhu dan volumenya itu berubah. Tapi isotermal itu suhunya tetap konstan. Dapat dilihat dari ini nih. Nah, tidak ada berubahnya ya, suhunya tidak ada, maksudnya tidak berubah, tetap seperti ini, tidak ada merah kemerahan. Walaupun di sini ada lilin, tetap tidak ada perubahan suhu. Namun tekanan dan volume dapat berubah. Nah, tekanan yang diberikan akan berubah dan volumenya pun berubah. Tuh. Dari kecil volumenya lihat. Nah, berubah menjadi besar. Inilah yang disebut isotermal. Kita lanjut ke proses isohorik, proses terakhir ya. Dimana proses isohorik ini yaitu proses volume sistem tetap konstan, tetapi tekanan dan suhu dapat berubah. Kita lihat di bawah ini, suhunya berubah dari tidak ada warna merah menjadi warna merah. Kita ilustrasikan sebagai warna merah ini yaitu memanas. Dimana volume sistem tetap konstan. Nah, volumenya itu tetap konstan dari sini ke sini dan ke sini ke sini. Itu tetap segini, volumenya tidak berubah seperti yang proses-proses sebelumnya. Yang tadi kan naik ke sini ininya nih. Nah, ini mah volumenya tidak berubah, tapi tekanan dan suhu dapat berubah. Nah, suhunya tuh berubah dari awalnya tidak panas berubah menjadi panas. Nah, ini yang disebut dengan isohorik. Kita kembali ke menu. Karena saya telah memaparkan atau menjelaskan tentang pengertian hukum proses termodinamika, maka saya akan memberikan latihan soal. Dimana latihan soal ini gampang ya, cuman ada satu. Dimana pertanyaannya itu yaitu suatu gas dalam ruang tertutup melepaskan kalor ke lingkungan sebesar 1000 kalori dan melakukan usaha 2000 Joule. Berapakah perubahan energi dalam gas? Nah, baik. Jadi sebelum kita melakukan perhitungan, kita ubah dulu dari kalori ini berubah menjadi Joule, di mana satu kalorinya itu adalah 4,2 Joule. Baik. Selamat mengerjakan. Apakah ada yang sudah selesai? Oke, baik. Karena kita juga masih belajar gitu ya. Semoga ini dapat menambah ilmu. Baik, langsung saja. Siapa yang di sini jawabannya A? Siapa di sini yang jawabannya B? Dan siapa di sini yang jawabannya C? Oke. Dan siapa yang di sini jawabannya D? Baik. Mari kita lihat apakah jawaban Anda ini benar. Kita mulai dari jawaban A. Apakah jawaban A ini benar? Jeng 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 jeng. Ternyata jawabannya yaitu salah. Langsung ke jawaban yang B. Apakah benar atau salah? Mari kita buktikan. Oke, jawabannya adalah benar. Kenapa jawabannya bisa min 6200 Joule? Mari kita hitung. Dimana kita akan ubah dulu ya
dari 1000 kalori ini menjadi joule, dimana 1000 dikali 4,2. 1000 dikali 4,2 hasilnya itu adalah 4200 joule ya. Dan di sini melakukan usahanya itu 2000 joule. Dimana kita akan menggunakan rumus delta U sama dengan Q dikurangi WS. Dimana Q-nya itu adalah yang tadi 4200 dan WS-nya itu adalah 2000. Kita lihat juga dari sini, suatu gas dalam ruang tertutup melepaskan kalor. Nah, melepaskan kalor itu berarti min ya. Jadi si kalorinya itu atau Q-nya itu min. Jadi kan tadi itu 4200 joule. Ketika melepaskan kalor maka akan min, berarti min 4200. Dimana rumusnya itu tadi ya, delta U sama dengan Q dikurangi WS. Q-nya itu min 4200 dan WS-nya itu 2000. Dimana min 4200 dikurangi 2000 maka hasilnya akan min 6200 joule. Dapat dipahami? Kita kembali ke menu. Baik. Terima kasih telah menonton video materi tentang termodinamika. Maaf jika masih banyak kekurangan, saya juga masih belajar ya. Hitung-hitung kita juga kalian belajar dan saya pun belajar. Jadi sama-sama mengasah otak atau memperluas pemahaman tentang termodinamika. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.